di sini dan ada Cindy di sini. kita bakalan ngobrolin hal penting banget. Sebenarnya sih kekecewaan kita kali ya. Sorry, bukan hal penting. Hal nggak penting tapi penting. Betul. Kalau kita menjadikan hal nggak penting jadi penting. Benar. Dan biasanya sih muncul karena kekecewaan kita. Benar. Ya kan? Iya. Gitu. Kita ngomongin apa sih? Google Dancer. Enggak. Tadi gue chatting. Gue bukan chatting apa ya kalau itu. Gini. Tadi Kak, gue kan punya itu kan akun Grindr. Grindr. Dan gue disapa orang dan bla 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 bla. Terus dia jawab gini. Oh, gue Google Dancer. Oh, Ya, aku pikir gini. Ketika dia ngomong gue escort, biasa. oke. Gue tukang pijat, biasa. Biasa. Gue masseur, biasa. Gue Google Dancer. Oh. Bayangan gue kan ini masalah sajian mata gitu kan. Google Dancer kan kegiatan profesi yang orang itu mendapatkan jasa dari dia mempertontonkan apa yang dipertontonkan dia. Betul. Nah, jadi gue kepikiran aja sih. Sebenarnya Google Dancer itu, fenomena Google Dancer di kita di Indonesia seperti apa? Fenomena Google Dancer di Indonesia. Tapi mungkin gue mesti bicara dulu mulai dari gue sebenarnya gue pernah baca sih kayak semacam artikel gitu di saya Google lah ya. Terus gue nyari gue pernah emang sempet curious gitu juga sih tentang Google Dancer. Soalnya kalau bayangan gue kalau misal Google Dancer ganteng, bodinya oke, seksi ya kan, dan dipuja oleh banyak laki-laki termasuk gue. Laki-laki? Iya. Nah terus akhirnya gue curious lah dan gue mulai nyari Google Dancer apaan sih. Dan ada hal yang cukup mengejutkan gue adalah Google Dancer memang di-train atau di-employ atau dipekerjakan untuk mengentertain keramaian yang ada di diskotik atau klub. Tapi pertama kali Google Dancer ditemukan itu di tahun 60-an. Waktu itu ada di sebuah klub, seorang perempuan naik ke atas meja dan dia disebut melakukan Google Dancing. Berbanding terbalik dong, yang tadinya kita mikir Google Dancer itu ganteng, cakep dan segala macam dengan tubuh yang oke, banyak muscle lah yang pasti. Tapi ternyata kok sejarahnya justru dari cewek. Ewong. Kayak oke, berarti ada yang bergeser nih di sini. Pergeseran makna terjadi. Nah gini. Pergeseran makna, pergeseran kebutuhan, pergeseran banyak faktor lah yang akhirnya itu bergeser gitu kan. Kalau aku pikir semua nggak jauh dari yang namanya duit. Siapa sih yang nggak butuh duit sekarang? Di Jakarta nih ya, kencing aja bayar gitu kan. Masa tubuh bagus gitu nggak dijual gitu kan. Masa tubuh bagus, ini bukan masalah eksploitasi tubuh, tapi ketika orang udah merasa bahwa tubuh gue bisa aja kok bernilai gitu loh, kalau gue memang mau menguangkan itu gitu kan. Kita nggak punya akses untuk lu jangan gini ya. Jadi menurut lo duit berpengaruh besar kan? Pasti duit pasti bakalan berpengaruh besar dalam hal ini. Tapi sekarang gini, fenomena Google Dancer yang gue tahu terakhir-akhir ini ya tau lah ya, gue sering pernah di klub gitu kan, ada pertunjukan Google Dancer gitu, dan Google Dancer cowok ya, punya penis, it's underwear or G-string or anything, and then yang nonton laki-laki, jadi cowok. Jadi bukan stereotyping kalau ada Google Dancer cowok yang nonton cewek. Sekarang pergeseran itu tadi gitu loh. Nah, dan itu nggak cuma di Jakarta, di daerah lain juga banyak gitu kan. Sampai sejauh itu gitu Google Dancer berkembang gitu. Dari yang awalnya pewong ditonton sama lekong dan sekarang
Pekong itu tuh pekong. Oh. Ya enggak. Jadi gini, jangan-jangan Oh. jangan-jangan semua orang sebenarnya punya potensi untuk jadi gogo dancer. Well, Tetapi dengan rambu-rambu tertentu, dengan Betul. aturan-aturan tertentu, kita nggak mungkin juga sekarang orang udah sudah apa sih mengkotakkan gitu loh, bahwa tubuh bagus, tubuh indah, tubuh ideal itu seperti apa gitu kan. Jadi ketika orang udah memasuki kriteria ideal itu, ya well silakan jadi. Tapi ketika di luar itu masalah postur tubuh nggak memenuhi keidealan itu, ya sorry mas, anda nggak bisa. tapi hal terpenting yang menurut gue perlu diperhatiin di Indonesia ya, karena gini, setiap orang mungkin bisa bilang bahwa gue seorang gogo dancer. Oke, ketika dia melakukan gogo dancer, dia bilang bahwa dia adalah gogo dancer. Atau dalam konteks bisnis juga orang bisa aja ngerekrut orang yang badannya bagus, kemudian direkrut lagi sebagai gogo dancer yang wah mungkin nggak gogo juga gitu ya kan. Gitu. Di Indonesia tuh yang dibutuhin, kenapa sih nggak gogo dancer itu dibuat sebagai pekerjaan yang pro, Resmi lah ya, bersertifikat. bersertifikasi misalnya, dan dia benar-benar bertujuan untuk entertain penikmatnya ya kan, penontonnya gitu. Itu tuh kayaknya bakalan lebih oke deh. Iya, aku pikir juga nilai jualnya lebih Nilai jualnya lebih bahkan tinggi. apa statusnya profesional, status internasional. Go international. Aku pikir bisa jadi gini, dibikin semacam wadah atau organisasi, atau bukan organisasi, lebih ke manajemen itu sendiri, bagaimana membentuk gogo dancer profesional, kemudian dengan pelatihan macam-macam, mulai dari kepribadian, terus pembentukan tubuh, terus tentu saja gogo dancer harus bisa goyang gitu, harus bisa ngedance gitu kan, bagaimana supaya bisa membangkitkan atau memunculkan gairah penonton seperti itu. Kemudian ketika itu udah selesai, terbentuk, terciptalah gogo dancer yang pro. Kemudian aku pikir Indonesia nggak cuma bisa ngirim TKI gitu, yang kerja paksa kerjanya ya di pabrik atau di sektor di rumah tangga atau apa gitu. Jadi ranah itu sebenarnya apa ya, strategis gitu loh kalau kita mau melihat sisi itu gitu kan. Cuman ya well, kembali lagi kita di Indonesia. Beda gak sih kayak misalnya di kondisi kekinian ya, yang sekarang ini gitu. Kita kadang dapat broadcast nih, gue ada event gitu ya, kita ke klub anu gitu kan, informasinya udah paling oke banget ya, bakalan tampil 4 orang gogo dancer gitu, masuk, terus temanya bubble lah gitu. Wah kebayang bakalan basah-basahan nih kita gitu kan. Pas datang ke sana dong, gogo dancernya nggak bisa apa-apa, kecewa kan kita. Ya kan? Nggak cuma sekali 2 kali gitu, di kondisi yang lain juga ada event yang berbeda gitu. Kita berharap bakalan tampil gogo dancer 3 orang gitu kan, akan menghibur kita semua, bawaannya menghibur gitu. Datang ke sana kan kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, ngedrop dan kayak ngapain gue di sini, mendingan gue di rumah ngaca sambil joget-joget bisa Iya. ya, orni sendiri. Enggak, aku pikir jadi kayak sebenarnya belum siap aja kan konteksnya. Kalau memang seperti itu berarti si penyaji dancer, si gogo dancer ini ya harus ada pembekalan kan otomatis. Betul. Dan juga nggak bisa dipungkiri ya, gua pernah lihat ada film dokumenter juga, ada film-film lain juga di negeri tetangga tuh, kalau misalnya Filipina atau Thailand gitu sih. Mereka jadi kayak punya ciri terkait gogo dancer gitu loh, dengan gerakan-gerakan, dengan tampilan busananya, kemasannya, packagingnya kayak gimana, terus ada konsepnya gitu. Jadi ada tema-tema yang bisa dinikmati gitu loh. Jadi udah ada struktur, udah ada sistem di situ gitu loh. Dan ini berbeda sangat dengan yang ada di Indonesia sekarang. Aku nggak tahu apakah di beberapa belahan bagian di Indonesia itu ada yang bagus. Cuman sejauh ini jarang menemukan pertunjukan gogo dancer yang patut dikasih tukang. Intinya di Indonesia menurut gue kita butuh gogo dancer yang benar-benar profesional, benar-benar bisa menghibur,
kalau misalnya memang disebut sebagai profesional, dia memang harus punya passion di situ, Iya. punya bakat alamiah. Well, itu bisa dibentuk juga sih sebenarnya, tapi istilahnya mereka bisa mengentertain kita. Kita punya ekspektasi nih ketika kita dapat informasi bahwa ada event dan ditampilkan beberapa orang go-go dancer gitu. Kita berharap kita terhibur dan kita bisa menikmati pertunjukannya gitu. Kalau misalnya memang nggak di-maintain dengan baik, nggak di-manage dengan baik, ini go-go dancer kita, Indonesia mau jadi apa, Mas? Gak tahu. Go-go dancer Indonesia gitu. Nah, kadang gue kepikiran aja, jadi ngomong balik ke tadi gitu, gue pengen bikin wadah, bikin semacam manajemen gitu, manajemen pembentukan karakter, mengolah para go-go dancer muda untuk menjadi profesional gitu. Jadi mereka punya nilai jual yang tinggi dan mereka juga punya kapasitas yang lebih dan nggak mengecewakan penonton pada akhirnya. Intinya mereka akan menghibur gitu. Nggak mungkin tujuan menghibur tapi orang datang malah ilfeel gitu kan, ngedrop gitu loh. Ini pertunjukan macam apa gitu kan, padahal niat awal udah mau gue pengennya orang seksi terus orang datang ngedance gitu kan dengan antusias, tapi ternyata yang didapat cuman apa sih kalau bahasa Jawa itu orang pluket-pluket gitu yang gitu yang kayak belatong nangka. Ini apa, coba pertunjukan apa ini, gue juga bisa kali. Pokoknya kita udah jengah yang namanya dikecewakan oleh go-go dancer yang cuman comotan doang dengan badan bagus tapi nggak punya kemampuan buat go-go dancing. Jadi gue selesai kayak gini, jadi mengandai-andaikannya tuh kayak, hei kamu ke sini, badan lu bagus loh, lu mending jadi go-go dancer aja yuk. Iya. Jadi kayak semua orang bisa dibilang go-go dancer, padahal go-go dancer berpeluang untuk menjadi profesi yang oke banget, menguntungkan malah. Betul. Karena bangsa itu Bangsa pasar hiburan di Indonesia tuh oke banget. Dan itu masih kosong gitu loh. Kalau kita bisa maintain, bisa menempatkan bahwa go-go dancer menjadi sebuah profesi yang bagus, ya orang itu gue yakin bakalan bisa berkembang. Atau kita bikin gerakan tolak go-go dancer palsu. Atau kita bikin juga bikin go-go dancer bersertifikat. Aha, betul. Itu kayaknya mesti. Dan kenapa enggak gitu loh, maksud gue ketika dia udah punya sertifikat itu, otomatis kan dia udah punya tanggung jawab moral gitu kan. Bagaimana dengan sertifikat itu dia bisa memberikan apa sih, jasa dia, memberikan pelayanan dia ke penikmat supaya orang jadi, oh ini kan go-go dancer yang ini yang sering diundang ke luar negeri gitu loh. Jadi nilai jualnya ada gitu, daripada go-go dancer lah, ini kan go-go dancer yang sering online di Grindr. Atau jangan-jangan kayak ini go-go dancing, si go-go dancer ini pernah gue lihat main film bokep deh. Loh gitu. Ya kan, miris banget gak sih go-go dancer Indonesia? Pokoknya iya, ini harus dirubah. Gue nggak mau kecewa lagi ngeliat go-go dancer yang nggak punya kemampuan buat go-go dancer. Padahal skill bisa dilatih, skill bisa dipelajari gitu loh. Badan bisa dibentuk. Apalagi? Iya. daripada iya. gue kalau gue nggak itu gue bisa aja ngebentuk badan gue, terus gue belajar jadi nggak bisa. Iya. Gitu bisa aja gue kan. Kalau cuma urusan ngeliuk-ngeliuk dengan badan bagus, semua orang bisa. Nah gitu. Sekarang yang masalah adalah dia bisa mengentertain kita atau enggak. Nah itu ya. Dia punya kemampuan buat entertain kita atau enggak. Soalnya go-go dancer itu kan orang yang menghibur, dia artis loh. Pada dasarnya. Pada dasarnya dia seorang artis gitu kan. Orang yang bekerja dalam dunia art, seni gitu. Nah kalau misalnya basisnya nggak kuat, nah bagaimana mau dibilang artis? Stop go-go dancer yang, aduh tau. Gue udah jengah dengan go-go dancer yang enggak, yang cuma comotan doang. Pokoknya kita tunggu 1 tahun depan lagi, 1 tahun ke depan bahwa sudah nggak ada lagi namanya go-go dancer yang pakai underwear yang belinya terus kemudian dengan gerakan yang ala kadarnya kayak apa, orang jualan gorengan gitu, terus gini no. Pokoknya
kedepannya gogo dancer harus lebih mantap. Kita udah capek deh dikecewakan sama hiburan-hiburan yang nggak berkualitas ya. Aku pikir gini, dan nggak perlu juga kita berkiblat ke negara-negara lain. Ciptakan tren. Ya, kita bisa punya tren gogo dancer. Mungkin orang bakalan berpikir kalau orang bicara gogo dancer, orang-orang dari Amerika Selatan yang paling oke. Orang-orang dari Filipina udah punya tren sendiri ya kan, yang jenis tariannya beda juga gitu. Kenapa kita nggak buat gogo dancer Indonesia dengan ciri sendiri? Iya. Iya. Tortor. Ya kan? Bisa. Dengan tortor orang bisa ngerti kan? Iya. Ini bukan itu kan ya? Atau Nggak. jaipong? Enggak. Terus kasih reok-reok. Banyak sebenarnya kalau mau berinspirasi. Ya udahlah pokoknya gogo dancer harus Punya kualitas. Yang pertama, kedua dia punya passion untuk benar-benar menjalani profesinya sebagai seorang gogo dancer profesional. Terus yang ketiga ketika dia punya passion, otomatis dia harus memenuhi kebutuhan passionnya tersebut, termasuk bagaimana dia bisa menghibur si penontonnya, termasuk ya hal-hal mendasar dari seorang gogo dancer juga harus dipenuhi ya pastinya gitu. Kayaknya itu sih yang terpenting supaya bisa jadi profesional. Terus yang keempat yang tadi kita bahas terakhir, ciptakan tren baru gogo dancer Indonesia. Jangan niru-niru deh, kita bisa, budaya kita kaya banget ya. Oke, itu aja Ya dulu. dadah. The